Perkenalkan, nama saya Sarah Lucy Marcelina Rohi. Saya dari kelas 9. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata nama senyawa kimia. Penamaan senyawa kimia yang sekarang ini didasarkan pada aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Berdasarkan aturan IUPAC, sebelum menamai suatu senyawa, kita harus memperhatikan jenis ikatan kimia yang terdapat pada senyawa tersebut. Apakah berkaitan dengan ionik, kovalen, senyawa asam, basa, maupun garam. Pertama, ada tata senyawa biner. Tata senyawa biner merupakan senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Ada senyawa kovalen, itu terdiri dari non-logam juga non-logam. Rumus yang bisa kalian pelajari dan kalian pahami yaitu awalan plus non-logam plus awalan lagi tambah non-logam dan terakhir ditambahkan ida. Jika awalan atau subskrip itu menggunakan aturan monoditri. 1 itu untuk mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, trik menariknya itu, awalan 1 untuk unsur pertama tidak perlu disebutkan. Contohnya seperti CO. Karena di depan pertama, C-nya itu atomnya 1, jadi tidak perlu ditulis mono. Tinggal ditulis saja, C itu kan karbon, jadi tinggal ditulis karbon. Dan O, atomnya itu kan 1. Jadi 1 itu kan sama dengan mono, jadi tinggal ditambahkan monoksida. Jadi CO sama dengan karbon monoksida. Contoh yang terakhir itu N2O5. N ini diketahui dengan nitrogen dan 2 itu sama dengan di. Jadi N itu dinitrogen dan 5O5, O itu oksigen dan 5-nya itu penta. Jadi O5 sama dengan pentaoksida. Jadi jika digabungkan N2O5 sama dengan dinitrogen pentaoksida. Nah, yang kedua itu ada senyawa ionik yang terdiri dari logam dan non-logam. Rumus yang harus kalian ketahui agar kalian pahami yaitu logam plus non-logam plus ida. Jika logam golongan A itu harus menggunakan bilox. Seperti contohnya NaCl. Na itu natrium dan Cl itu klorida. Nah, dari soal yang pertama tadi, kalian tidak perlu menggunakan monoditri lagi ya teman-teman. Karena monoditri itu sudah jelas-jelas merupakan senyawa yang mengandung non-logam. Soal yang kedua, ada MgF2. Mg itu magnesium dan F2 itu fluorida. Soal kedua itu kalsium oksida. Kalsium itu terdapat di golongan 2A, sedangkan oksida ini dari oksigen ya teman-teman, golongannya dari 6A. Dan supaya jadi gas mulia, kita O itu oksida harus narik 2 elektron. Jadi biloxnya min 2. Yang tadi kalsium itu biloxnya plus 2, jadi Ca plus 2. Dan oksida tadi biloxnya min 2, jadi 0, O min 2. Nah, kan tadi plus 2 sama min 2. Plus 2 itu dari Ca, O itu min 2 itu dari O. Dari plus 2 dan min 2 ini kita cari KPK-nya. KPK dari 2 sama min 2 itu kan 1. Jadi hasilnya kalsium oksida sama dengan CaO. Contoh soal terakhir itu barium nitrida. Barium itu terdapat di golongan 2A, sedangkan nitrida terdapat di golongan 5A. Agar jadi gas mulia, kita harus menarik 3 elektron. Kalau menarik itu diingat ya teman-teman, muatannya menjadi negatif atau anion. Maka biloxnya nitrida itu min 3. Nah, yang tadi itu barium itu kan biloxnya plus 2, sedangkan nitrida itu biloxnya min 3. Ini kan belum setara ya teman-teman. Jadi kita setarakan dengan cara KPK.
KPK dari 2 dan min 3 adalah 6. Maka hasil akhirnya Ba itu 3, barium itu 3, dan nitrida N itu 2. Selanjutnya dari senyawa ionik, jika logam golongan B tidak perlu pakai bilox, karena logam golongan B bilox lebih dari 1 buah. Rumus yang bisa kalian ketahui dan pelajari yaitu logam dalam kurung muatan plus non-logam plus ida. Contohnya, contoh yang pertama yaitu FeCl2. Fe itu kan besi, Cl itu klorida. Dan sini juga sudah terlihat jelas kalau muatannya itu 2. Jadi tinggal ditulis 2 dalam kurung 2 menggunakan angka Romawi. Selanjutnya, contoh soal kedua, AuBr. Au itu kan emas, Br itu bromida. Di sini juga sudah terlihat kalau muatannya itu hanya ada 1. Jadi tinggal ditulis 1. Contoh soal terakhir yaitu tembaga 1 sulfida. Cu itu kan golongan B, maka biloxnya 1 atau muatannya 1. Sudah terlihat juga di sini tembaga itu 1 muatannya, biloxnya. Dan kalau S itu golongan 6A. Supaya jadi gas mulia, kita narik 2 elektron, maka itu menjadi min 2, negatif 2, karena kalau menarik elektron itu menjadi negatif. Jadi kita ini kan belum setara ya, hasilnya itu kan Cu plus sama S min 2. Karena ini belum setara, maka kita setarakan dulu. Bisa menggunakan cara KPK. KPK dari plus 1 dan min 2 adalah 2. Jadi plus 1 dikali berapa yang hasilnya 2 itu kan 2, dan min 2 kali berapa yang hasilnya 2 itu kan 1. Jadi hasil akhirnya adalah Cu2S. Yang kedua, kita akan membahas tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Pertama, senyawa asam dulu. Senyawa asam ini bisa diwakilkan dengan HXA. H itu hidrogen, A itu sisa asam. Berarti penamaannya bisa ditulis dengan asam plus sisa asam. Contohnya seperti H2SO4. H2SO4 sama dengan asam sulfat. Tadi H adalah asam, SO4 adalah sisa asam. SO4 itu namanya sulfat, jadi H2SO4 itu asam sulfat. Yang kedua, contoh soal kedua, H3PO4. Depannya adalah asam, PO4 adalah sisa asam. PO4 itu namanya fosfat, jadi H3PO4 itu asam fosfat. Selanjutnya ada senyawa basa, atau bisa dituliskan dengan BOHX. B itu logam atau NH4, NH4 itu amonium. Juga ada OH, OH itu hidroksida. Penamaannya, rumusnya bisa kita tulis dengan logam atau NH4 plus hidroksida. Contoh soal yang pertama nih, ada NH4OH. NH4 itu kan amonium yang tadi, jadi tinggal ditulis saja amonium. Dan OH itu hidroksida, jadi NH4OH itu amonium hidroksida. Contoh soal selanjutnya ada MgOH2, OH-nya 2. Magnesium hidroksida itu hasilnya, karena itu tidak perlu memakai monoditri lagi ya teman-teman, karena OH-nya itu kan 2, jadi nggak perlu pakai monoditri lagi, karena ada logam jadi nggak berfungsi lagi, karena udah mengandung logam. Yang terakhir ada senyawa garam, bisa dituliskan dengan BXAY. B-nya itu logam atau NH4, A-nya sisa asam, dan penamaannya bisa dituliskan dengan logam atau NH4 plus sisa asam. Contoh soalnya seperti NH4O3 itu amonium nitrat, NH4 itu amonium, NO3 itu nitrat. Contoh soal yang terakhir ada N2SO4, Na itu natrium, SO4 itu sulfat, yang Na mewakili logam ya. Thank you everyone! Thank
You will not! Go!